Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada tanggal 12 September 2022 dalam Renungan Harta Sepanjang Masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah kekal namamu ya Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Bukti nyata bahwa Engkau telah melalukan kami dari malam yang gelap, mara bahaya, sakit penyakit, godaan dan cobaan. Roh Kudus menuntun kami memasuki hari baru, anugerah baru daripada Tuhan. Lebih daripada itu, Roh Kudus mengingatkan kami untuk membaca dan merenungkan firman. Firman yang akan kami berbagi dengan saudara-saudara kekasih kami dan sesama kami. Dan biarlah juga semuanya itu oleh karena Roh Kudus yang melakukannya bagi kami. Tuhan, urapi kami semua, urapi tempat dimanapun kami berada dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satu kuasa dari yang jahat yang dapat mengganggu atau mengambil firman Tuhan daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita terambil dari Amsal 1 ayatnya yang keempat, yang menyatakan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Judul renungan, pengetahuan membahagiakan kehidupan. Sekali lagi, pengetahuan membahagiakan kehidupan. Pengetahuan adalah sesuatu yang penting sebab pengetahuan adalah dasar dari hikmat. Dan sekali lagi, pengetahuan adalah dasar dari hikmat. Seseorang dapat saja menghafal banyak hal, tetapi tidak berpengetahuan. Sebab pengetahuan yang sesungguhnya didapatkan melalui pengalaman. Pengetahuan adalah sesuatu yang diperlukan oleh siapa saja. Jadi sekali lagi, siapa saja membutuhkan pengetahuan. Yang pertama, sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan adalah Allah itu sendiri. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Rasul Yakobus mengatakan bahwa jika ada di antara kita yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang mengaruniakan dengan limpahnya. Yakobus 1 ayat 5. Hikmat dan akal budi diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan mesra dengan Allah. Sekali lagi, hikmat dan akal budi diberikan kepada mereka atau kepada kita yang memiliki hubungan mesra dengan Allah. Takut akan Allah adalah permulaan, sekali lagi, takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Pengetahuan yang tertinggi adalah pengetahuan akan Allah. Ya. Jadi sekali lagi, pengetahuan yang tertinggi adalah pengetahuan kita akan Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Salah satu kebenaran yang luar biasa adalah Allah memilih untuk memperkenalkan dirinya untuk dikenal manusia. Jadi perhatikan sekali lagi. Kebenaran yang luar biasa adalah Allah memilih untuk memperkenalkan dirinya untuk dikenal manusia, dikenal kita. Seluruh kepenuhan Allah dapat dilihat dan dikenal melalui pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, berkat dari hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan memelihara kita dari jalan yang jahat dan tipu muslihat. Ya, ketika kita terhindar dari berbagai-bagai kejahatan dan tipu muslihat, artinya kita dipenuhi oleh hikmat dan pengetahuan akan Allah. Amsal 2 ayat 10 dan sampai 12. Dalam setiap cobaan yang diberikan iblis kepada Tuhan Yesus, ia memenangkannya melalui pengetahuannya yang sempurna perihal firman Tuhan. Makanya kita dianjurkan untuk selalu membaca firman Tuhan. Karena kalau kita mau mengenal Allah, ya kita harus membaca firman Allah dalam Alkitab. Kalau kita mau mengenal Yesus Kristus, ya, mengenal Allah melalui pribadi Yesus Kristus, sekali lagi bacalah firman Tuhan di dalam Alkitab. Orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Amsal 15 ayat 7. Jadi yang ada dalam pikirannya selalu sesuatu yang jahat dan yang jahat. Itulah orang bebal. Orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan melebihi orang kaya. Jadi sekali lagi, orang yang memiliki hikmat dan pengetahuan melebihi orang kaya. Kenapa? Perhatikan baik. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Amsal 20 ayat 15. Yang ketiga, berkat antara orang yang berpengetahuan dan orang bodoh. Orang bijak dipelihara oleh pengetahuannya, tetapi orang bodoh dihancurkan oleh bibirnya yang diwarnai kebodohan. Amsal 10 ayat 14. Orang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi orang bodoh menyuarakan hal-hal yang mendatangkan celaka bagi dirinya. Jadi mari kita menjaga bibir mulut kita, menjaga lidah kita. Ya, jadi saya katakan mari kita, artinya saya dan saudara-saudara. Terkadang kita terlalu cepat mulutnya daripada pikirannya. Setelah keluar dari mulut baru kita berpikir. Kemudian menyesal kalau itu membawa malapetaka bagi kita. Orang yang berhikmat dan berpengetahuan mudah menemukan apa yang dicarinya, tetapi orang bodoh tidak. Amsal 14 ayat 6. Orang yang berhikmat dan berpengetahuan dipelihara oleh Tuhan, sedangkan orang bodoh tidak. Amsal 22 ayat 12. Jadi perhatikan, jadi orang bijak ya dipelihara oleh pengetahuannya, orang bijak menyembunyikan pengetahuannya, orang berhikmat ya mudah menemukan apa saja yang dicarinya, dan orang yang berhikmat dan berpengetahuan dipelihara oleh Tuhan. Kita sedang hidup pada suatu masa yang diwarnai oleh kepalsuan dan perubahan.
perhatikan baik. Ya, hari-hari ini, saat-saat ini, ya, banyak hal-hal yang palsu, banyak hal-hal yang instan, tidak asli, ya, artinya dipenuhi dengan kebohongan, ya, dipenuhi dengan kejahatan. Banyak perubahan yang bergantung pada pengetahuan yang dipengaruhi oleh adat istiadat, kuasa setan-setan, hal-hal sia-sia, dan hal-hal yang menjerumuskan manusia kepada kehancuran. Saya ulangi lagi dan perhatikan, ini menjadi penekanan bagi kita. Pengetahuan itu boleh. Banyak perubahan yang bergantung pada pengetahuan yang dipengaruhi oleh adat istiadat. Ya, orang kembali lagi ke sana. Kuasa setan-setan, hal-hal sia-sia, dan hal-hal yang menjerumuskan manusia kepada kehancuran. Ya, itu diaplikasikan di dalam media sosial, di dalam layar-layar, ya, televisi, ya. Dan itu semuanya terbuka seolah-olah sesuatu hal yang baik. Itu sesuatu hal yang luar biasa, tetapi sesungguhnya tidak. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, jika Bapak Ibu mau memperhatikan hal ini, ya, satu saran saya, silakan dicari hasil seminar yang dilakukan oleh Bapak, kalau nggak salah Bapak Takali Uang, nama depannya saya lupa. Itu adat istiadat di dalam sorotan firman Allah. Jadi bukan adat istiadat tidak baik, ya. Tetapi ketika adat istiadat itu di bawah sorotan atau dia berada di bawah firman Allah, maka adat istiadat itu baik. Tetapi ketika adat istiadat itu melampaui firman Allah, nah, Bapak Ibu sudah harus hati-hati. Dan itu pada umumnya adat istiadat itu mau melampaui firman Allah. Kita lebih suka memelihara adat istiadat daripada mentaati firman Tuhan. Raja Salomo menasihatkan kita untuk mengarahkan hati kepada didikan dan telinga kita pada pengetahuan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Amsal 23 ayat 12. Pengetahuan adalah harta bagi mereka yang mengejar dan mencarinya. Pengetahuan ada pada Allah, pada sesama yang sukses, dan pada masalah yang Allah izinkan bagi kita. Jadi pengetahuan itu ada di dalam 3 hal. Yang pertama, pengetahuan itu ada di dalam Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ada pada sesama kita yang sukses. Dan yang ketiga, ada pada masalah yang Allah izinkan itu terjadi pada setiap kita. Demikian firman Tuhan dan renungannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.